Pernah kepikiran nggak, seberapa aman hidupmu kalau besok tiba-tiba harus berhenti kerja? Bukan karena malas atau dipecat, tapi karena hidup tiba-tiba berubah. Mungkin sakit, dirumahkan, atau ada hal yang nggak bisa dikendalikan. Kira-kira, kamu bisa bertahan berapa lama tanpa penghasilan? Seminggu? Sebulan? Atau jangan-jangan, baru sadar kalau tabunganmu nggak cukup buat 1 bulan pun? Banyak orang di usia 30 baru sadar. Mereka kerja keras setiap hari, tapi nggak pernah benar-benar siap secara finansial. Padahal, rasa tenang di masa depan itu nggak muncul dari gaji besar, tapi dari kemampuan nyiapin diri. Di video ini, kita bakal bahas tabungan ideal di usia 30, biar kamu nggak cuma kerja keras, tapi juga hidup dengan tenang. Usia 30 itu masa yang serba tanggung. Kita udah nggak bisa seenaknya kayak waktu umur 20-an, tapi juga belum cukup mapan buat tenang sepenuhnya. Di umur segini, hidup mulai serius. Kerjaan makin berat, tanggung jawab makin banyak, kebutuhan makin beragam. Ada cicilan rumah, asuransi, biaya hidup. Kadang juga harus bantu keluarga. Penghasilan mungkin udah lebih besar, tapi pengeluaran tumbuh lebih cepat dari yang kita kira. Banyak orang di usia ini merasa, nggak apa-apa, yang penting masih bisa kerja. Padahal, justru di usia 30 lah pondasi keuangan harus mulai dibangun serius. Bukan cuma buat gaya hidup sekarang, tapi buat masa depan. Buat jaga diri dari hal-hal yang nggak bisa diprediksi. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau kamu nggak mulai menyiapkan tabungan di usia 30, kamu mungkin baru sadar pentingnya nanti. Saat sudah lelah bekerja, tapi belum punya pegangan. Coba bayangin kalau kamu mulai disiplin menabung sejak sekarang, kecil tapi konsisten. Mungkin tiap bulan cuma 10% dari gaji. Tapi 5-10 tahun lagi, jumlah itu bisa jadi tameng saat keadaan nggak menentu. Kamu nggak akan panik saat ada kondisi darurat atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Kamu punya ruang napas buat berpikir tenang dan nyari solusi. Itu kekuatan dari waktu. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar hasilnya nanti. Masalahnya, banyak orang baru sadar di usia 40-an, saat tanggung jawab makin berat, anak udah sekolah, cicilan masih panjang, dan waktu udah nggak sebanyak dulu. Bukan berarti terlambat, tapi kehilangan waktu 10 tahun menabung itu kerugian besar. Jadi, jangan tunggu momen sempurna buat mulai. Kamu nggak butuh penghasilan besar buat punya masa depan aman. Kamu cuma butuh disiplin kecil, yang dimulai hari ini. Masih banyak yang bingung, sebenarnya berapa sih tabungan ideal di umur 30? Pertanyaan itu sering muncul karena nggak ada yang ngajarin kita cara menghitungnya. Dulu waktu sekolah, kita diajarin rumus fisika, tapi nggak pernah diajarin rumus hidup yang sesungguhnya. Bagaimana mengatur uang? Sebagian orang berpikir, yang penting ada sisa, nanti ditabung. Tapi kenyataannya, jarang banget ada sisa. Selalu aja ada alasan baru buat ngeluarin uang. Entah itu promo, ngopi, atau liburan kecil yang katanya buat healing. Padahal, kalau terus begitu, kapan uangnya benar-benar tumbuh? Makanya penting tahu tolak ukur ideal tabungan di usia ini. Bukan buat membandingkan diri dengan orang lain, tapi buat tahu posisi kamu sekarang. Apakah kamu udah aman atau baru di awal perjalanan? Dan di bagian berikutnya, kita bakal bahas rumus sederhananya. Biar kamu bisa ngukur kemampuanmu sendiri dan mulai bergerak dengan arah yang jelas. Banyak perencana keuangan menyarankan satu rumus sederhana. Punyailah tabungan minimal 6 kali dari pengeluaran bulananmu. Kalau pengeluaranmu sebulan 10 juta, berarti tabungan idealmu ada di kisaran 60 juta. Kedengarannya banyak, tapi ini bukan angka menakutkan. Ini patokan buat hidup aman. Tujuannya sederhana. Kalau suatu hari kamu kehilangan sumber penghasilan, kamu masih bisa bertahan selama setengah tahun tanpa panik. Kamu masih bisa mikir jernih, bukan kalang kabut nyari pinjaman. Dan kalau kamu pengen hidup lebih tenang lagi, idealnya bisa sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Setahun penuh ketenangan. Tapi jangan salah paham, ini bukan buat pamer saldo di rekening. Ini tentang rasa aman, tentang kebebasan, buat nggak selalu takut sama hal tak terduga. Karena hidup itu nggak selalu mulus, tapi tabungan bisa jadi bantalan yang nyelamatin kamu waktu jatuh. Kalau penghasilanmu misalnya 10 juta per bulan, punya tabungan 60 juta, mungkin kedengarannya mustahil. Tapi coba lihat dari sisi lain,
Bukan berapa besar jumlahnya, tapi berapa lama waktu yang kamu punya buat nyicil ke sana. Kalau kamu sisihkan 1 juta per bulan, dalam 5 tahun kamu udah punya 60 juta. Nggak cepat, tapi nyata. Menabung itu kayak nanam pohon. Kamu nggak bisa maksa dia tumbuh semalam, tapi kalau terus dirawat, suatu hari dia jadi teduh. Masalahnya, banyak orang berhenti di bulan kedua karena ngerasa nggak kelihatan hasilnya. Padahal, hasil itu datang diam-diam, pelan, tapi pasti. Kuncinya bukan di nominal besar yang langsung, tapi di kebiasaan kecil yang nggak berhenti. Karena dalam hal keuangan, yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Menabung itu sebenarnya bukan soal punya uang lebih, tapi soal kebiasaan yang kamu bangun setiap bulan. Banyak orang bilang, aku nggak bisa nabung karena gajiku pas-pasan. Tapi anehnya, pas ada bonus atau tambahan, uang itu juga cepat habis. Bukan karena penghasilannya kurang, tapi karena belum punya pola. Coba mulai dari kecil, 5% atau 10% dari gaji. Nggak masalah, yang penting mulai. Kalau nanti penghasilan naik, baru tambahkan sedikit demi sedikit. Disiplin itu kayak otot, makin sering kamu latih, makin kuat. Dan menabung adalah bentuk disiplin paling sederhana, tapi paling berdampak. Karena di balik setiap tabungan kecil, ada rasa aman yang sedang kamu bangun untuk dirimu sendiri. Banyak orang di usia 30-an punya pola pikir yang sama. Aku udah kerja keras, aku pantas menikmati hasilnya. Dan ya, itu wajar banget. Setelah bertahun-tahun berjuang, kamu pengen ngerasain sedikit hadiah buat diri sendiri. Entah itu beli gadget baru, makan enak, atau liburan singkat. Masalahnya, kadang hadiah kecil itu jadi kebiasaan yang nggak terasa boros. Bulan ini gadget, bulan depan liburan, bulan depannya lagi ngopi tiap sore di cafe hits. Ujung-ujungnya, rekening terus kosong. Tapi kamu tetap merasa butuh refreshing. Kita sering salah kaprah, menganggap menabung itu bentuk penyiksaan. Padahal justru cara paling nyata buat menghargai diri sendiri. Karena kamu kerja keras bukan cuma buat hari ini, tapi juga buat hari esok. Jadi sebelum beli sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Apakah ini bikin aku bahagia sekarang atau tenang di masa depan? Kadang, jawaban jujur dari pertanyaan itu bisa jadi titik balik finansialmu. Kesalahan umum berikutnya, takut investasi. Banyak orang di usia 30 bilang, aku belum ngerti, nanti aja kalau udah siap. Padahal, kesiapan itu nggak datang dari menunggu, tapi dari mulai pelan-pelan. Mungkin kamu pernah dengar cerita orang rugi di saham, tertipu investasi bodong, atau kehilangan uang gara-gara ikut tren. Tapi bukan berarti semua investasi berisiko fatal. Yang bahaya itu, kalau kamu nggak ngapa-ngapain sama sekali. Kamu bisa mulai dari yang sederhana, reksadana pasar uang, emas, atau deposito berjangka. Nilainya memang kecil, tapi kamu sedang melatih dirimu mengelola risiko, bukan mengejar cepat kaya. Karena semakin lama kamu menunda, semakin banyak waktu pertumbuhan uang yang hilang. Jadi, jangan tunggu paham sepenuhnya. Mulailah dari kecil, sambil terus belajar. Karena dunia keuangan itu bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berani memulai. Dan satu lagi kesalahan yang sering banget dilakukan di usia 30, membandingkan diri dengan orang lain. Kamu lihat temanmu udah punya mobil, rumah, atau liburan ke luar negeri, lalu mulai ngerasa tertinggal. Padahal kamu nggak tahu berapa banyak utang yang mereka tanggung untuk terlihat mapan. Kita hidup di zaman dimana pencapaian orang lain terpampang jelas di media sosial, tapi perjuangan di baliknya nggak kelihatan. Kamu cuma lihat hasil, bukan prosesnya. Dan dari situ, banyak orang mulai memaksakan diri. Ambil cicilan di luar kemampuan, belanja untuk validasi, bukan kebutuhan. Padahal, setiap orang punya garis start dan tujuan yang berbeda. Hidupmu bukan kompetisi, tapi perjalanan. Kalau kamu terus membandingkan, kamu nggak akan pernah merasa cukup. Jadi, fokus aja sama progresmu sendiri. Biar pelan asal konsisten. Karena, kedewasaan finansial itu bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling sadar dengan kemampuannya. Menabung itu nggak harus rumit. Tapi seringkali kita gagal bukan karena nggak mampu, melainkan karena nggak punya sistem. Cara paling sederhana adalah mulai dengan 3 langkah kecil. Pertama, pisahkan rekening tabungan dan rekening harian. Jangan campur uang yang buat hidup dengan uang yang buat masa depan. Karena kalau semua di satu tempat, percaya deh,
uangmu bakal cepat hilang tanpa sadar. Kedua, otomatisasikan transfer. Begitu gajian, langsung sisihkan sebagian ke rekening tabungan. Anggap aja kayak bayar tagihan masa depanmu sendiri. Ketiga, catat pengeluaran. Kedengarannya sepele, tapi ini kunci buat tahu kemana uangmu sebenarnya pergi. Begitu kamu sadar seberapa sering beli hal nggak penting, kamu bakal lebih mudah menahan diri. Jadi, bukan soal penghasilan besar atau kecil, tapi bagaimana kamu ngatur arus uang dengan sadar. Karena yang nggak direncanakan, nggak akan pernah terkumpul. Ada satu prinsip sederhana tapi sangat kuat. Pay yourself first. Bayarkan dulu ke dirimu sendiri sebelum bayar ke siapapun. Kedengarannya egois, tapi sebenarnya justru bentuk cinta diri paling realistis. Begini logikanya, setiap bulan kamu kerja keras, tapi kalau uangmu habis tanpa sisa, itu artinya kamu kerja untuk semua orang, kecuali dirimu sendiri. Kamu bayar listrik, bayar sewa, bayar tagihan, bayar semua, tapi lupa bayar masa depanmu. Mulailah dengan menyisihkan minimal 10% dari penghasilan untuk tabungan pribadi. Jangan tunggu kalau ada sisa, karena hampir selalu nggak akan ada. Dengan cara ini, kamu sedang menempatkan masa depanmu sebagai prioritas, bukan pilihan. Dan percaya deh, setelah beberapa bulan, kamu akan terbiasa. Bukan cuma saldo yang tumbuh, tapi juga rasa percaya diri. Karena kamu tahu, kamu sedang menjaga dirimu sendiri. Setelah punya sistem dan kebiasaan, langkah berikutnya adalah memberi arah pada tabunganmu. Jangan biarkan uangmu cuma numpuk tanpa tujuan, karena uang tanpa arah gampang sekali bocor. Coba buat beberapa kategori. Tabungan darurat untuk keadaan tak terduga seperti sakit atau kehilangan kerja. Tabungan impian buat hal-hal yang kamu rencanakan, seperti beli rumah, liburan, atau pendidikan. Tabungan masa depan untuk pensiun atau investasi jangka panjang. Dengan begitu, kamu tahu setiap rupiah punya makna. Kamu nggak lagi asal nabung, tapi benar-benar menata hidupmu. Dan yang paling penting, jangan bandingkan progresmu dengan orang lain. Kamu nggak harus punya semua tujuan itu sekaligus. Mulailah dari satu, dan rawat terus pelan-pelan. Karena tabungan yang baik bukan yang besar di awal, tapi yang terus tumbuh, dengan arah yang jelas. Sekarang, coba berhenti sebentar dan lihat ke belakang. Berapa banyak dari penghasilanmu yang benar-benar tersisa? Apakah tabunganmu cukup buat bertahan 3 bulan tanpa gaji? Atau malah belum sampai 1 bulan? Nggak apa-apa kalau jawabannya belum ideal. Kebanyakan orang juga mulai dari nol, bahkan dari minus karena harus nutup utang atau cicilan dulu. Yang penting, kamu mulai sadar dan nggak terus menutup mata. Evaluasi itu bukan soal nyalahin diri sendiri, tapi buat tahu di mana titik startmu. Karena tanpa tahu posisi sekarang, kamu nggak akan bisa rencanain kemana harus melangkah. Ambil waktu buat jujur sama diri sendiri. Buka rekeningmu, hitung pengeluaran, dan lihat arah uangmu mengalir. Mungkin terasa menegangkan, tapi langkah pertama menuju perubahan memang sering nggak nyaman. Dan dari sana, kamu bisa mulai membangun versi dirimu yang lebih siap secara finansial. Evaluasi itu bukan hukuman, tapi kesempatan buat belajar. Seringkali kita ngerasa malu saat tahu tabungan belum seberapa. Padahal, yang penting bukan seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa cepat kamu sadar dan mau berubah. Setiap orang punya ritme masing-masing. Ada yang baru bisa menabung setelah lepas dari cicilan, ada juga yang mulai dari recehan. Nggak masalah, yang penting kamu mulai. Kamu bisa bikin catatan kecil, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, dan berapa yang mau disisihkan tiap bulan. Kelihatannya sederhana, tapi begitu kamu mulai menulis, kamu bakal sadar betapa banyak uang yang keluar tanpa kamu sadari. Dari sana, kamu mulai belajar berkata enggak pada hal-hal yang enggak penting. Dan tiap kali kamu berhasil menahan diri, itu kemenangan kecil yang membangun masa depanmu. Seringkali kita menunda karena ngerasa harus mulai besar. Padahal, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang nggak pernah dijalankan. Kamu bisa mulai dari menabung 20.000 per hari atau sisihkan 5% dari penghasilan. Kelihatannya kecil, tapi kalau kamu konsisten, hasilnya akan mengejutkan. Yang penting bukan jumlahnya, tapi ritmenya. Setiap kali kamu menabung, kamu sedang menegaskan, aku peduli sama diriku di masa depan. Dan itu bentuk kedewasaan yang nggak semua orang punya. Jadi jangan tunggu kaya baru mulai. Justru kamu menabung supaya bisa sampai ke sana. Karena tabungan itu bukan cuma soal angka,
tapi rasa aman, rasa tenang, dan rasa cukup yang kamu tanam dari sekarang. Sedikit demi sedikit, tapi pasti. Ketenangan di masa depan itu nggak datang tiba-tiba. Dia tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Setiap kali kamu menahan diri buat nggak beli hal yang nggak penting, setiap kali kamu sisihkan uang, meski sedikit, kamu sedang membangun pondasi ketenanganmu sendiri. Banyak orang salah sangka, mengira masa depan aman itu milik mereka yang gajinya besar. Padahal, bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Kamu bisa punya gaji besar tapi tetap hidup cemas, atau gaji biasa tapi tidur dengan tenang karena punya tabungan darurat yang cukup. Dan yang paling penting, kamu nggak perlu menunggu semuanya sempurna. Mulailah dari keadaanmu sekarang, dengan kemampuanmu sekarang. Karena setiap langkah kecil ke arah yang benar, sekecil apapun, tetap lebih berarti daripada diam di tempat dan menunggu keberuntungan datang. Banyak orang mengejar rasa kaya, tapi lupa mengejar rasa tenang. Padahal, tenang itu jauh lebih mahal daripada apapun. Dan kamu bisa mulai membangunnya dari hal sederhana, mengatur uangmu sendiri. Bukan berarti kamu harus berhenti menikmati hidup, tapi belajar menyeimbangkannya. Menabung bukan tentang menahan diri, tapi tentang memberi ruang untuk pilihan di masa depan. Supaya nanti, saat ada hal tak terduga, kamu bisa bilang, "Gak apa-apa, aku siap." Orang kaya belum tentu bahagia, tapi orang yang punya kendali atas keuangannya hampir selalu lebih tenang. Karena dia tahu batas kemampuannya, tahu apa yang penting, dan tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Jadi mulai sekarang, jangan cuma kejar penghasilan besar. Kejar juga kemampuan untuk mengatur yang kamu punya. Karena hidup tenang itu bukan hasil dari keberuntungan, tapi hasil dari kesadaran yang dilatih setiap hari. Kalau hari ini kamu mulai menabung, sekecil apapun, kamu sudah selangkah lebih maju dari dirimu kemarin. Mungkin nominalnya belum seberapa, tapi itu bukan poinnya. Yang penting adalah kebiasaan dan niat yang kamu tanam. Setiap kali kamu menabung, kamu sedang bilang pada diri sendiri, "Aku percaya masa depanku pantas diperjuangkan." Dan itu kalimat yang kuat banget. Kalau kamu hayati. Karena di dunia yang serba cepat dan konsumtif kayak sekarang, orang yang masih bisa sabar, menunda kesenangan, dan fokus pada ketenangan finansial, itu langka. Dan kamu termasuk di antaranya. Jadi jangan remehkan langkah kecilmu hari ini. Satu lembar uang yang kamu simpan sekarang bisa jadi penentu rasa amanmu nanti. Mulailah dari sekarang, bukan dari nanti. Karena nanti terlalu sering jadi alasan yang nggak pernah datang. Jadi, seberapa siap kamu menghadapi masa depanmu sendiri? Hidup memang penuh kejutan. Kadang baik, kadang bikin kita jatuh. Tapi satu hal yang pasti, orang yang siap secara finansial selalu punya ketenangan lebih dalam menghadapi apapun. Tabungan ideal di usia 30 bukan cuma soal angka di rekening. Ini tentang rasa aman, tentang tidur nyenyak tanpa cemas, tentang tahu bahwa kamu bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa panik saat hal tak terduga datang. Kamu nggak perlu sempurna. Kamu cuma perlu sadar dan mulai. Mulailah dari sekarang, dari kemampuan yang kamu punya hari ini. Karena masa depan nggak butuh janji, dia butuh tindakan kecil yang konsisten. Dan suatu hari nanti, kamu bakal lihat ke belakang dan tersenyum. Karena kamu tahu, hidupmu aman bukan karena keberuntungan, tapi karena kamu memilih untuk bersiap. Kalau video ini terasa ngena buat kamu, klik like. Biar kamu ingat buat terus belajar finansial sederhana kayak gini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan obrolan santai tapi penting tentang uang, hidup, dan masa depan. Dan tulis di komentar, berapa persen penghasilanmu yang kamu tabung sekarang? Yuk, kita belajar bareng, pelan tapi pasti, menuju hidup yang lebih tenang.